Selamat pagi Bu. Pagi nak. Oke, perkenalkan Bu, saya Puspita Anggraini, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa Bu sebelumnya? Ibu Siti. Ibu Siti ya Bu ya. Ya. Berapa umurnya Bu? 50 tahun. 50 tahun. Oke, dari rekam medis yang saya baca, Ibu terdiagnosa mengalami diabetes atau biasa kita sebut itu penyakit gula ya Bu ya, betul? Ya, Oke. ya, betul. Kemarin pas diperiksa terakhir pagi hari ya Bu ya? Iya. Nah, itu gulanya berapa Bu? Darah itu tadi pagi ya Bu ya? Ya. Itu berapa Bu? 400. Oh, 400 ya Bu Ya. ya. Kalau boleh tahu berapa lama Ibu mengalami diabetes ini Bu? Berapa tahun? Udah 2 tahun. Oh, 2 tahun ya Bu ya. Oke. Biasanya Ibu menggunakan obat-obatan atau suntik? Suntik. Oh, suntik ya Bu ya. Nah, oke. Sebelumnya saya mau tanya Bu, Ibu sudah paham belum suntik insulin itu apa? Belum. Oh, belum. Sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih injeksi insulin itu. Macam-macam injeksi insulin itu kan banyak ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu kira-kira yang dipakainya itu warna apa Bu? Oranye. Oh, warna oranye ya Bu ya. Nah, saya jelasin satu-satu dulu ya Bu ya. Jadi yang pertama itu ada insulinnya itu namanya short acting atau insulin kerja pendek. Nah, yang mana short acting ini digunakan pada waktu makan dan mulai bekerjanya itu dalam waktu 30 menit. Nah, jadi Ibu ketika disuntikan short acting ini pada saat Ibu makan gitu ya Bu ya. Itu yang short acting. Kemudian untuk contoh dari insulinnya itu Bu ada Humulin R, ada Novolin R, dan untuk pompa insulin. Kemudian untuk yang kedua itu Bu ada insulin kerja cepat atau biasa kita sebut dengan rapid acting insulin. Nah, mulai bekerjanya itu dalam 10 sampai 30 menit Bu setelah injeksi. Kemudian untuk puncak kerja dalam insulin ini Bu 1 sampai 3 jam dan bertahan selama 3 sampai 5 jam. Kemudian Bu yang ketiga itu ada insulin kerja sedang Bu atau biasa kita sebut dengan intermediate acting insulin Bu. Nah, yang ini tuh Bu bekerjanya dalam 1 sampai 2 jam setelah injeksi. Nah, contoh dari insulin ini Bu ada NPH atau neutral protamin. Nah, yang Ibu tadi Bu, ini salah satunya insulin kerja sedang Bu atau intermediate acting insulin Bu. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 itu Bu ada insulin kerja panjang atau biasa kita sebut dengan long acting insulin yang bekerjanya itu Bu dalam 1 sampai 2 jam juga setelah injeksi. Contohnya seperti insulin glargin, insulin determin Bu. Kemudian untuk yang kelima itu Bu ada insulin kerja ultra panjang atau biasa kita sebut dengan ultra long acting insulin. Bekerjanya sama Bu dalam 1 sampai 2 jam dan tidak memiliki puncak kerja dan dapat bertahan lebih dari 24 jam. Nah, contohnya itu Bu ada insulin degludec gitu ya Bu ya. Nah, yang keenam itu Bu ada insulin campuran atau biasa kita sebut dengan premexid insulin. Nah, insulin ini tuh insulin kombinasi Bu dari insulin kerja cepat dan kerja sedang. Nah, yang cepat ini tadi dan yang insulin yang kerja sedang ini ya Bu ya. Nah, oke, mungkin dari penjelasan macam-macam insulin itu bisa sedikit Ibu pahami. Ya, paham. Oke, jadi injeksi insulin itu ada 6 ya Bu ya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan Bu bagaimana sih langkah-langkah penyuntikan insulin yang sering kemarin-kemarin Ibu disuntiknya sama perawatnya ya Bu ya. Iya. Nah, di sini saya akan mengajarkan biar Ibu nanti di rumah bisa suntik sendiri insulinnya Bu. Oke. Yang pertama itu Ibu bersihkan area penyuntikan dengan alkohol dan biarkan kering. Nah, untuk area penyuntikan insulinnya ini Bu biasanya di bagian lemak ya Bu ya, di bawah ini boleh atau di perut. Oke. Kemudian tekan jarum ke dalam kulit dengan sudut 45 sampai 90 derajat tergantung pada ketebalan lemak subkutan. Nah, ketika Ibu badan Ibu kan agak kurus ya Bu ya, maaf. Nah, jadi agak dicubit. Oke, kalau badannya sedikit besar, Ibu boleh di seperti inilah Bu ya. Oke, mengerti Bu? Mengerti. Nah, yang ketiga, lepas jarum dengan cepat setelah penyuntikan untuk menghindari rasa sakit. Oke, setelah jarumnya sudah diatur kedalamannya, tinggal Ibu suntik. Ini dipegang ya Bu ya. Di sini 40 sampai 90 derajat. Boleh 90 derajat. Kemudian Ibu tekan ininya jarumnya, baru nanti insulinnya masuk. Nah, kemudian
Oke Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih penyimpanan untuk insulin ini. Nah, untuk penyimpanan insulin ini Bu, hindari ruangan tertutup dengan suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau di dalam kulkas itu Bu, sekitar 16 derajat ya Bu. Tidak boleh juga di dalam freezer Bu, nanti takutnya insulinnya beku. Nah, kemudian selalu cek tanggal kadaluarsa insulin sebelum menggunakannya, dan perhatikan warna insulin dalam botol. Pastikan warna insulin tidak berubah dari pertama kali Anda membeli, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ibu memakai warna orange ya Bu ya. Nah, kalau dia udah memudar warna kuning, ditakutkan itu sudah terjadi kadaluarsa gitu. Jadi harus dicek lagi kadaluarsanya ya Bu ya. Kemudian untuk jangan menggunakan insulin apabila ada perubahan warna dan konsistensi ataupun ada partikel lain di dalamnya, seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Oke, untuk sejauh ini apa Ibu bisa memahami penyampaian yang saya berikan? Oke, nah mungkin itu dulu Bu edukasi yang bisa saya berikan. Besok bisa kita bertemu lagi Bu untuk kontrak selanjutnya. Oke, bisa ya Bu ya. Untuk jamnya itu bisanya jam berapa Ibu bisanya Bu? Jam berapa Be? Oke, kalau misalnya sore jam 3 bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Oke. Mungkin itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Permisi Bu.